Pelan-pelan. Hayo nek. Kadia. Di sini nek. Tong kadi tu, kadia hala. Mukanya. Allah Akbar. Tolong. Nyari sendiri. Nah yang kayak begitu tuh belum malas. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan jatuh dong, takut. Astagfirullahaladzim. Ini dah belinya. Kang Yana sebelah kiri, Kang Yana kiri ke kiri. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke, teman-teman, karena di lantai atas sebenarnya banyak cerita yang menarik, tapi memang iya Bang Ojak. Tapi memang karena keselamatan tim lebih penting, tidak adanya pembatas di tepi dari lantai 2, jadi kita langsung menuju ke bawah aja. Nanti setan-setanan ditarik ke bawah aja Kang. Kita ngobrol di bawah yang areanya lebih kondusif, ya. Kita ke bawah lagi yuk. Yuk. Kita eksplor area bawah. Teman-teman mohon maaf, jadi Ada memang musik. Iya ada musik di sini. Ini musik beneran. Oh. Habis kita bahas. Iya jadi kita harus pindah ke lantai bawah karena kondisinya di atas kurang bagus. Sekarang baru kita bahas. Jadi di atas itu tadi ada Kang Yana mana ya? Ini Kang Yana. Oh itu dia kalangan Ken. Iya, sorry. Tadi aku ngeliatin gini. Udah di sini aja nggak apa-apa. Dari tadi itu siapa aja sih yang masuk? Mungkin dari Frisley yang ngelihat masuk ke begitu kita naik ke lantai 2 tiba-tiba Kang Yana ketarik ke dalam ini ya, ke dalam toilet. Sebenarnya malah dia mau ngejatuhin badan Kang Yana ke belakang. Tapi karena Kang Yana memang ada yang ngejagain dan dia masih setengah sadar, Kang Yana malah milih ke depan. Dan makhluk yang nanti aku sebut masuk lagi. Iya jangan. Si makhluk yang dialah. tadi disebut marah itu nggak terima kalau kita menceritakan karena kayak yang tadi disebut sebenarnya sempat dapat tuh tadi kuncinya. Kuncinya adalah kenapa dia nggak mau diceritakan dan masih menyerang karena tujuan dia pura-pura jadi manusia, narik orang buat masuk ke tempat ini sampai akhirnya jiwanya bisa dimakan, dipaksa keluar dari badannya, tubuhnya dimasukin sama jin. Jadi kayak pertukaran gitu. Makanya mereka nyerang dan gak mau sampai kebongkar. Tapi sekuat itu ya ternyata ya. Nah, sebenarnya yang tadi yang masuk di Canova itu yang malah yang pengen kita cari tahu untuk ceritanya karena dia itu sosok yang menjatuhkan dirinya dari lantai 2 di atas. Dan kenapa dia sampai marah? Karena sebenarnya yang aku lihat dia mau kayak ngasih reka adegan gitu loh. Dimana dia pertama kali ngambil obat-obatan terlarang sampai akhirnya dia melakukan bunuh diri itu. Aku nggak ngerti sih sebenarnya bunuh diri atau apa karena aku dapat gambaran dia tuh kayak ditutup matanya terus dibawa kayak dipeluk gitu loh Kak. Gitu. Dulunya tempat ini apa sih Frisley? Kita belum sempat nanya ya. Iya, soalnya aku juga bingung ada gini-gini tuh. Oh bukan sebelum jadi diskotik maksudnya. Oh iya. Mohon maaf. Kalau ini jadi kayak restoran Sunda ya. Lole. Terus juga dari tadi. Kalau tempat ini apa? Sebenarnya yang aku lihat kayak pemukiman sih ya. Benar-benar pemukiman dan dulunya malah di belakang ini kan kayak 2 gedung. Ini kan manjang gitu ya ada seberangnya. Seberangnya itu kayak ada sawah-sawah kebun-kebun gitu. Tapi sebenarnya ini emang ada pemukiman. Pemukiman Belanda. Oh. Makanya di bawah sini ternyata guys malah rame sama makhluk yang bukan Indonesia, mukanya Belanda, pakai senjata dan seragam lengkap dan Marsha nggak turun ke bawah. Kenapa ya di Indonesia banyak banget hantu Belanda? Kenapa nggak Spanyol? Nggak ada Jepang juga ya? Portugal. Jepang ada ya? Oh, masih banyak. Karena mungkin Karena kita nggak lama menjajah dijajah kali ya. sama Andang. Karena kita lama dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Jadi mungkin ceritanya energinya itu Energi. menempel. Masih menempel ke Ya, sini ke ceritanya. tanah,
Terus juga kayak misalnya ada pohon yang usianya memang sudah ratusan tahun, ada di depan gedung ini yang belum ditebang. Jadi emang masih nyampe banget Jadi energinya tempat dari banget Jepang. ya. Mungkin nanti kita bisa jalan ke luar dari Indo ke mana ya? Singapura, jajahan Inggris, sekalian jadi tes listening, ngomong sama sama hantunya kan. Pakai bahasa Inggris kan? Pakai Bu? bahasa Inggris kan. Mau ngeliat Kang Muslim pasti jago banget. Betul tidak? Oke, yuk kita tunggu sebelum itu tadi di dalam kamar mandi ada apa ya, Visi? Ada Kepala tangan. doang. Kepala. Tapi kayak potongan badan iya, ada tangan, potongan-potongan. Tapi aku nggak ngerti sih karena nggak terlihatnya sih nggak bisa menyampaikan sesuatu ya. Tapi itu kayak potong-potongan tubuh. Terus pintunya tutup sendiri gitu. Oh iya, yang tadi itu jadi aku lagi sama Kak Dina kan, bener-bener lagi pas kita nengok, bener-bener pintu yang bener-bener pintu belakang didorong, iya, didorong yang kamu juga lagi nengok. Tapi kamu nengok setelah kita pindah kan. Jadi Kalau- bener-bener jelas banget. Kalau yang tadi masuk ke Kang Muslim, Kang Yana, tiba-tiba Yang itu yang di area bawah. iya, mecahin kaca, mecahin lampu. Itu sosok yang ikut dari penelusuran yang di gedung dari itu kan. sebelumnya. Tapi kalau menurut aku malah bukan sosok yang ikut. Tapi maksudnya dia menyerupai karena memang mereka berniat untuk menyerang Kang Yana. Betul. Tapi betul. makhluknya karena pas tadi masuk ke Kang Muslim, aku ngeliat tinggi banget, gede. Iya kan, gede, terus langsung nabrakin ke badan Kang Muslim. Nah, masuk. langsung berubah jadi makhluk yang tadi kita temuin di gedung sebelumnya. Jadi emang tujuannya tuh di sini mau bikin Kang Yana sampai capek, Betul. nyerang. Kewalahan gitu. Betul. Ya udah, kalau gitu kita sambil jalan duluan Ke kamar ya? ke dalam ruangan-ruangan diskotik sini. Silakan Ken. Aku duluan. Iya, member duluan. Member disco. Berdisco. Ini apaan sih ini? Mau sampah sih. Bukan Oh. bukan ini salon. Salon. Oh, salon iya iya iya. Gede. Organ tunggal gitu. Apa? Di sini doang. Rel panjang ke dalam. Assalamualaikum. Iya, halo. Di bawah ada lagi nggak sih? Ini apa sih? Wah, dari sini, iya, udaranya berubah. Ini, coba. Dingin banget di sini. Apa sih? Ngerasain nggak? Iya. Kok aku nggak ya? Ini apa tempat apa ya? Ini tempat apa sih? Ruangan apa sih? Bisa masuk gak sih? Bisa masuk nggak? Ini Logistik yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Oh mungkin kayaknya menunggu apa? Ini tuh apa sih pintu-pintu Office kecil ini kantor. nih? Iya. Tapi Office di sini. berbentuk apa sih? Yuk. Nah, kayak ruangan kecil-kecil Iya, kayak gini. ruangan kecil-kecil. Itu apaan serem banget. Sumpah serem banget. Apa sih itu lubang? Kenapa ya? Ini Maaf nih, apa bentuknya ya? sih? Aneh. iya. Iya. Serem banget. Apa? Ini apa ya? Tadi propos yang mana? Tahu, aneh. Terus kayaknya, gawain, gak ikut. Kan kalian Kalau takut, pegang aja. Nggak takut Oh, nggak kok. apa-apa ya? nggak boleh. Ini, Kang Muslim masuk kan? coba lihat, aku cowok. Oh, ternyata ini di sini luas banget. Oh ya? Aromanya beda di sini baunya. Ya. Iya, Baunya beda. baunya. Terus ini tempat apa ya? Ini tempat office, tapi ini bentuknya aneh ya. Ininya sekat-sekatnya aneh ya. Iya. Iya, sekat-sekatnya ini sebenarnya nggak Iya, jelas ini gitu buat loh. apa ini? Sebenarnya buat apa kecil banget ruangan-ruangannya? Iya. Kang Muslim, Tapi ada nggak? Ada apa aja Kang Muslim Ada di apa? sini? Kalau di sana ada kayak perempuan tapi bungkuk, masih Oh ya? muda. Oh, ada ya? Ada. Terus sama yang tadi di situ pocong sih. Pocong. Iya. Banyak, banyak. Maaf. Ngagetin kan tak? Kaget. Sorry. Iya. Iya, ada banyak minuman-minuman nih. Di
di sananya toiletnya kayaknya. Lawan terus gitu. Kayak classroom Oh, gitu ya. ini ada yang taruh kunci Oh iya. gitu ya? Saya dapat kus karyawan kali ya. Iya, tempat karyawan. Di situ tadi ngintip. Oke. Melambung. Awas kita. Nah, sarang tahu kan dibilang apa? Makan. Kalau nggak ada yang bisa diceritain, pokoknya keluar. Tapi ini tempat bau ya di sini. Baunya tubuh apa? Debu. 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 Sermi. Itu lebih kayak bukan ke debu sih baunya. Iya. Aroma. Apa ya? Bukan debu. Tahu bau mayat. Pernah nyium bau mayat sebelum didandanin? Ke situ soal. Oh, salam. Salam. Ya, aja ngagetin. Enggak, ini jatuh kan? Iya, ada yang nimpuk dari atas. Ikut, mau Jatuhin. ikut. Kita mau ikut? Enggak. Oh, enggak. Oke. Sorry ya, maaf ganggu, sorry, maaf ya. Maaf ya. Yuk Kayak guys, dia masuk wet ke sini kan guys. kita bau. Pernah nyium kita? Iya. Apa wangi bunga? Agak-agak bangke gitu. Bau tidak Ke kanan Ji. Sini. Hati-hati katanya. Oh ini nih kayaknya tempat buat apa? Imlek. Rias-rias. Imlek kok. Hati-hati lantainya ya Ji. Coba dulu. Takut gak sih? Roboh nggak ya? Kuat. Jadi ini mungkin salah satu room, insya Allah buat. Room karaoke takut ya, rapuh. kalau bisa diduga. Salah satu room karaoke. Oh, ini ruangan karaoke ya? Room karaoke. Visi, bisa diceritain mungkin kalau di lantai ini Oke. ada siapa aja? Kalau sosoknya sih sebenarnya aku malah lebih banyak melihat mereka ya, orang Belanda. Karena di zaman dulunya kan walaupun ada bangunan kayak kantor gitu, ruko tinggi, bawah itu dipakai untuk penyimpanan senjata, bahkan untuk menyiksa kaum kita gitu, orang masyarakat Indonesia. Jadi aku dapat kalau sebenarnya di bawah lantai ini tuh masih ada lantai lagi. Oh. Itu kenapa sebenarnya bangunan ini rapuh, gampang banget, lihat nggak sih, perhatiin ada beberapa titik yang kayaknya kok jeblos-jeblos banget gitu. Karena memang tanahnya juga udah beda, udah tambalan, udah dulunya tuh pernah menjadi satu ruangan penyimpanan senjata dan penyimpanan orang-orang kita yang disiksa. Kayak penjara gitu ya? Betul. Tapi lebih ke yang kalau misalnya orang Indonesia yang sudah dipekerjakan, terus berani ngelawan dikit, itu benar-benar disiksa habis-habisan, dimasukin ke bawah, ya ventilasinya tuh benar-benar dikit banget, cuma buat ngintip mata. Jadi secara nggak langsung itu ngebunuhnya tuh secara perlahan gitu loh, nggak yang jelas langsung ditembak atau diapain. Dan itu benar-benar lubangnya kecil, jadi aku dapat gambaran lebih ke sana. Dan makhluk-makhluk yang ada di sini kayak tadi, yang pas kalian masuk ke ruangan, itu ada sosok perempuan di atas, di kayak apa sih itu? Apa itu namanya? Merangkak di atas, habis itu nengok. Nah, perempuan itu tiba-tiba berubah lagi jadi perempuan yang pakai baju putih, tapi masuk ke lubang yang di ujung sana. Gak boleh masuk ya? Karena katanya udah hancur. Kalau aku sih ngerasanya ada sesuatu. Sesuatu terus apa? Ya, ada sesuatu yang nggak boleh diungkap. Karena jelas banget si cewek yang tadi mukanya serem, mangap, gede banget, dia menjadi perempuan yang cantik dan masuk pelan-pelan. Dan pelan terus nengok, jalan lagi, nengok lagi ke sana. Mungkin nggak kalau ternyata di dalam situ ada pertemuan atau ada ruangan di mana para petinggi hantu-hantu di sini tuh ketemu di situ. Dengan kata lain, kerajaan kecil. Enggak sih. Kalau kerajaan kan bisa aku kelihatan nih. Kalau menurut aku malah lebih mungkinnya kalau misalnya memang rata-rata kan tempat dunia hiburan malam gini, mereka tuh pakai sesuatu kan. Nah, cara manggilnya itu di satu ruangan kecil dan kayaknya di dalam sana. Jadi kalau kata kita misalnya nih, aku diwajibkan untuk
memberikan makan. Menikah sama si siluman A gitu. Sebut lagi kan siluman A. Ya ada ruangannya di mana aku harus mengunci diri aku sama dia untuk melakukan ritual. Atau kalau itu kan menikah. Kalau misalkan ada juga yang harus memberikan sesaji. Betul. Kemudian membakar jimat dan lain-lain. Mungkin di ruangan itu ya. Karena jelas banget aku ngeliat ada ruangan kecil aja pokoknya. Dan aku sampai sekarang kita keliling ini aku nggak nemuin di mana tempatnya. Tapi aku dapat gambaran jelas banget. Masih tersembunyi ya. Dan catnya warna merah. Waktu itu. Kang Yana tadi kenapa tiba-tiba pas di depan? Interaksi sama siapa, Kang? Sama siluman yang dikatakan sama Kapis. Siluman ya? Bukan cuma jelas sih. Sebut lagi nih. Iya, pelan-pelan. Kang Yana. Permisi. Kang Yana. Sebenarnya kamu tuh Jangan. 1, 2, 3. tahan. Udah. Kang Yana. Aduh, benjol. Iya nggak sih? Tisu udah habis ya? Bukan. Iya. Awas. Jadi sebenarnya bukan masalah karena disebut, tapi lebih ke tujuan mereka emang nyerang Kang Yana gitu sih. Ketika aku menyebut, pasti Kang Yana nge-protect kita kan, biar gak kenapa-napa. Nah, pas Kang Yana lengah, dimasukin lagi sama dia. Karena emang sebenarnya dia mauin Kang Yana dari di gedung sebelumnya. Ya udah. Kang Yana nggak usah jelasin, biar Visi dan Kang Muslim aja. Kang Yana berjaga-jaga karena kan memang itu tujuannya dia kan. Iya. Ketika Kang Yana lagi Lengah. ngejelasin, dia lengah, fokusnya kepecah. Dia masuk lagi. Udah Kang Yana fokus aja. Iya. Sebelum kita closing, ada pertanyaan Visi dari tadi aku ngelihat ada yang badannya kayak hangus atau kalau nggak hangus kayak bayangan hitam. Aku udah kedipin mata 2 kali, 3 kali tapi nggak hilang-hilang. Adanya di sini tadi di sampingnya Kang Muslim. Entah membungkuk atau memang posturnya kayak begini tapi Enggak, tapi dia dibakarnya dalam keadaan kayak gitu. Oh. Dan itu kejadiannya di tahun 98. Tahun 98. Karena mungkin pernah ada pertokoan juga di sekitar sini. Jadi kayak dijarah gitu, Kak. Nah, si orang ini lagi ngelindungin anaknya. Jadi langsung disiram pakai minyak, langsung dibakar. Dan itu bapak-bapak. Iya, cowok. Iya. Aku pikir tadi kayak bayangan aja, tapi pas aku lihat lagi, tadi aku gini lagi. Nggak pindah, tapi dia begini. Kaget. Dia begini aja. Gitu hitam, tapi hitam. Ya udah, guys. Aku rasa cukup dulu malam hari ini. Nanti kita akan cari lokasi yang lainnya. Terakhir mungkin pesan dari aku sih, either ini tempat hiburan malam dulunya ya, balik lagi. Semua tidak bisa kita sepenuhnya salahkan kepada mereka yang tidak terlihat. Balik lagi kepada kepercayaan dan keimanan kita masing-masing. Seberat apapun cobaannya, entah itu dari depresi, tetap harus selalu positif dan juga tidak memberikan pandangan yang buruk kepada lokasi yang kita datangi sekarang, karena mungkin bisa jadi nanti ini menjadi pemukiman. Benar. Tempat akan menjadi positif ketika orang yang ada di dalamnya juga memberikan aura positif itu. Gitu. Dan sebenarnya bukan cuma di tempat yang kosong lama, tapi di semua tempat itu akan selalu ada mereka karena hidup kita memang berdampingan. Iya. Dan sekarang kondisinya makin gak kondusif, Iya, Kak. nyerang-nyerang. Kalau kita selalu berdampingan nggak? Hah? Ya kan ini podcast. Dampingan dong. Ya udah kalau gitu, Ziva terima kasih banyak. Thank you. Malam hari ini udah join, Kang Muslim, Visi terima kasih, Genta terima kasih, Kang Lina terima kasih. Jangan lupa aku pengen ngingetin buat kalian semua, tiket ke Kabladik Journey sudah dapat dibeli di tiket.com. Kita punya 4 episode spesial dari 4 kota dengan puluhan misteri yang akan kita ungkap ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan. Tetap di Kabladik Podcast. Bye. Bye.